Kesehatan Sleman, dan pastinya juga Star Lover sudah menyimpan banyak pertanyaan gitu ya. Sampaikan aja nanti langsung gitu, apalagi dengan adanya BPJS Kesehatan, kita sebagai peserta ini kan berasa aman, nyaman gitu ya, karena ada jaminan perlindungan kesehatan untuk kita dan juga untuk keluarga. Tapi dalam pelaksanaannya biasanya selalu membutuhkan pemahaman yang tentu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, Star Lover saat ini kita akan dimudahkan dengan kanal yang disediakan BPJS untuk dapat informasi itu. Seperti apa? Kita tanyakan langsung aja gitu ya ke narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Ika Nurdiniawati, betul ya? Benar Mbak Widya. Selamat siang. Betul, selamat siang. Mbak Ika ini adalah staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Sleman ya. Benar Mbak Widya. Benar, sudah lama tidak bertemu ya Mbak Ika ya. Lama sekali Mbak, kurang lebih 5 tahun ya Mbak ya. Kurang lebih 5 tahun ya, karena dulu seringnya datang ke sini Mbak Ika sendirian. Sendiri. Sore gitu ya. Nah sekarang ada temennya nih, kita kenalan dulu ya. Ada Mas Afif Dwi Pasana, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Sleman. Halo Mas Afif. Selamat kenal. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, salam kenal juga ya Mas Afif ya. Iya, salam kenal Mbak. Salam kenal juga. Oke, Star Lover silahkan aja yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung dikirim di nomor WA kita di 0818621013 atau juga bisa tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm gitu ya. Jadi tadi sesuai dengan tema kita ini membicarakan tentang pemanfaatan kanal layanan gitu ya, karena masih banyak juga ternyata gitu ya Star Lovers, mungkin juga peserta gitu ya, sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masih bingung, kalau aku pengen bertanya apakah aku harus langsung ke kantor cabang BPJS terdekat gitu, padahal juga ada kanal gitu ya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan tentu aja. Nah, kanalnya ini seperti apa layanannya nih? Mungkin Mbak Ika dulu ya. Baik, dulu nih Mbak Widya, mungkin karena kita pernah bertemu di tahun 2019 ya Mbak ya. Dulu mungkin lebih terkenalnya itu kalau semisalkan peserta mau nanya-nanya gitu ya, bahkan cuman ngecek status kepesertaan itu, dia pasti mau nggak mau yang pertama harus datang ke kantor. Betul. Iya kan? Kemudian setelah itu era Covid ya 2020. Nah, di sini BPJS Kesehatan berinovasi. Jadi kami menyediakan berbagai macam kanal di mana peserta itu tetap terpenuhi haknya dia untuk memperoleh apa yang dia mau. Contoh, saya mau ngecek status kepesertaan atau saya mau ngecek status tagihan, itu nggak perlu saya jauh-jauh datang ke kantor gitu ya. Contoh, dia rumahnya di Prambanan sana gitu kan. Kalau mau datang ke Sleman, ke kantor cabang Sleman itu kayak berdharma wisata gitu ya Mbak Widya ya. Jadi sekarang kita sudah menyediakan kanal layanan yang peserta itu bisa akses dimanapun. Nah, nanti contoh kanal layanannya apa, nanti Mas Afif akan menjelaskan lebih lanjut gitu Mbak Widya. Oke, berarti sekarang nggak cuma tatap muka ya. Ini memudahkan sekali untuk peserta jaminan kesehatan gitu ya, untuk mendapatkan informasi. Sekarang lewat apa aja sih Mas Afif nih, mumpung ada Mas Afif ya. Siap. Oke, kanalnya tuh ada apa aja, karena kayaknya banyak ya sekarang ya. Disesuaikan dengan kondisi juga gitu ya Mas Afif ya. Siap. Sekarang untuk kanal layanan BPJS Kesehatan sudah banyak ya Mbak. Secara garis besar kita dibagi dua Mbak. Ada tatap muka sama non tatap muka atau kanal secara online ya. Jadi kalau untuk kanal tatap muka itu bisa peserta ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang non tatap muka itu peserta melalui online, bisa saja. Contoh satu, aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, kita ada sekarang administrasi melalui WhatsApp, namanya WA Pandawa. Bisa aja. Yang ketiga adalah care center kita ada 165 ya. Kemudian melalui website BPJS Kesehatan juga ada. Nah, kanal-kanal tersebut itu masuknya ke kanal non tatap muka. Kalau untuk terkait kanal yang tatap muka, kita bisa juga ada kantor cabang, kita ada juga mall pelayanan publik, kita juga BPJS keliling. Seperti itu. Oke, jadi banyak gitu ya. Cuman mungkin tiap kanal itu punya fungsinya masing-masing nih informasinya. Apakah semua informasi bisa didapatkan dari kanal-kanal itu, atau mungkin ini khusus pengaduan, ini khusus pemberian informasi kepesertaan dan sebagainya gitu. Jadi kalau semisalkan dia itu mau ngecek informasi atau pelayanan administrasi atau dia mau mengadu, sebenarnya kalau contoh ya Mbak Widya,
kita punya satu aja kanal aplikasi Mobile JKN, itu semuanya sudah ada di situ. Betul. Iya kan? Dia mau nanya informasi bisa di menu pengaduan layanan JKN. Dia mau mengadu, Mbak saya nggak dilayani. Ya, seringan kayak gitu ya Mbak ya. Mbak saya nggak dilayani di sini gitu kan. Jadi daripada udah nggak dilayani, dia capek harus gimana cara ketemu petugasnya gitu kan. Nah, dia punya aplikasi Mobile JKN, bisa memanfaatkan di situ di menu pengaduan layanan JKN. Atau mungkin dia mau merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya kan per 3 bulan ya kita kan diberikan hak untuk merubah vaskes tingkat pertama. Itu nanti bisa di aplikasi Mobile JKN di menu perubahan data peserta. Betul. Itu untuk aplikasi Mobile JKN. Atau mungkin kalau dia lebih senang WhatsApp, ya WhatsApp pun sekarang sama tadi sudah disampaikan oleh Mas Afif, itu ada namanya WhatsApp Pandawa. Ya itu dia bisa mau informasi, bisa administrasi, pengaduan pun bisa. Oh oke. Iya, jadi memang sekarang ini tadi yang seperti sudah kami sampaikan di awal, bahwa kami BPJS Kesehatan berupaya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang salah satunya itu menyampaikan saya itu sulit kalau mau mengadu ke BPJS Kesehatan, misalnya seperti itu. Nah sekarang kami sudah menyediakan kanal apapun gitu ya, silakan peserta bisa mau milih mau yang dia tatap muka atau non tatap muka, seperti itu Mbak Widya. Jadi udah nggak ada alasan ya, susah ketemu pegawainya gitu ya, karyawan BPJS nggak ada alasan tuh. Apalagi yang jauh sekarang udah dimudahkan dengan akses gitu aplikasi mobile JKN gitu ya, yang paling gampang sih di situ ya, karena semuanya ada di situ gitu ya, dan sangat membantu sekali. Nah dengan adanya beberapa kanal ini saya juga penasaran nih, apakah di Sleman juga akhirnya berdampak pada penurunan tingkat peserta datang langsung ke kantor cabang nih untuk mendapatkan informasi? Kalau tren kunjungannya jelas sangat berkurang ya Mas Afif ya, dibandingkan dulu saya kan di Sleman itu dari tahun 2016 ya Mbak ya. Senior ya. Sama, ini kita sama-sama 2016. Sama-sama senior ya. Sama-sama senior. Jadi ketika di tahun 2016 saya datang gitu, perbandingannya sangat signifikan dengan sekarang Mbak. Jadi dulu itu 100, 200 lah katakanlah sehari. Oke. Sekarang itu ya paling 80, 60, itu pun kayak bisa dihitung paling akan rame di awal bulan sama pertengahan. Di akhir bulan ini apalagi hari Jumat bisa dikatakan jam segini aja udah nggak ada peserta Mbak. Bisa dipastikan seperti itu. Jadi adanya kanal-kanal layanan ini sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat kunjungan peserta yang datang ke kantor. Kecuali kalau memang dia itu contoh sudah berupaya mengakses aplikasi Mobile JKN, sudah lewat WA Pandawa, telepon ke care center 165, itu dia tidak memperoleh jawaban yang dia inginkan. Contohnya mau tidak mau kan dia kan oke lah datang ke kantor cabang seperti itu untuk memperoleh informasi lebih lanjut, seperti itu Mbak Widya. Oke, penurunan tingkat kunjungan ini artinya masyarakat Sleman khususnya gitu ya, ini sudah sangat memanfaatkan beberapa kanal tadi ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, seru ya. Termasuk juga BPJS ini memberikan aplikasi Mobile JKN yang sebenarnya ini sudah lama diluncurkan, tapi ternyata masih ada beberapa peserta yang kebingungan juga menggunakan gitu ya. Mungkin bisa digambarkan aja aplikasi Mobile JKN ini caranya mendownload itu gimana gitu ya. Untuk aplikasi Mobile JKN sendiri nanti cukup gampang sih Mbak sebenarnya. Masyarakat kan sudah terbiasa dengan aplikasi mungkin online belanja ya Mbak ya, seperti Shopee, GoPay gitu kan ya Mbak ya. Insya Allah kalau download aplikasi Mobile JKN cukup mudah ya. Cukup kita siapkan nomor NIK atau nomor KTP. Jadi nanti teman-teman atau masyarakat download aja di HP-nya masing-masing di Play Store atau App Store, ketik Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Mobile JKN, nanti di-download, kemudian untuk pendaftarannya pilih menu masuk, kemudian pilih daftar, dan kemudian nanti memasukkan identitas kita seperti NIK, nama, kemudian nomor HP, nomor HP dan nanti buat password. Tinggal login aja nanti. Jadi cukup gampang untuk melakukan download aplikasi Mobile JKN. Jadi teman-teman juga bisa download saja di aplikasi di Play Store atau App Store. Jadi di dalam Mobile JKN itu ada banyak fitur. Tadi sudah di-spill sama Mbak Ika gitu ya, termasuk juga terkait dengan info kepesertaan gitu ya, masih aktif atau tidak bisa cek di situ karena ada beberapa kanal gitu ya. Di dalamnya ada fitur-fitur yang bisa dicek aja langsung di situ gitu ya. Nah, aplikasi Mobile JKN ini berlaku misalnya saya nih, apakah untuk satu keluarga, satu kakak, atau hanya
satu orang aja yang bisa mengakses. Untuk aplikasi Mobile JKN saat ini kita untuk peserta mandiri ya Mbak ya, itu ketika didaftarkan wajib satu keluarga. Jadi otomatis ketika anggota keluarganya melakukan registrasi itu akan menjadi satu datanya. Oke. Ya, kecuali bagi peserta yang memang pekerja Mbak. Jadi kalau masing-masing dia pekerja itu nanti akan datanya di master file kami itu terpisah. Ya, jadi bagi peserta yang mendaftarkan sebagai peserta PBPU Mandiri itu insya Allah datanya sudah jadi satu data atau satu KK ya, ketika kita didaftarkan. Jadi mereka cukup satu registrasi, mereka bisa melihat anggota keluarganya baik itu orang tuanya atau anaknya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masyarakat nanti dalam satu datanya belum menjadi satu, jadi nggak usah khawatir. Nanti bisa kita lakukan perubahan data. Ya, nanti datang ke BPJS. Tadi kan kanal kita banyak ya Mbak ya. Bisa lewat online. Nanti silakan dilakukan perubahan identitas atau penggabungan data. Nanti kita gabungkan datanya, nanti datanya jadi satu. Tentunya ada yang peserta yang tidak bisa kita proses ya karena dia pekerja tadi Mbak, atau dia sebagai peserta dan lain-lain, atau dia sebagai yang bantuan pemerintah. Nah itu rata-rata sih bisa kita gabungkan ya untuk pesertanya. Oke, jadi menggunakan aplikasi Mobile JKN nggak cuma memanfaatkan fitur-fitur di situ yang memudahkan kita, tapi juga tersedia akses kartu Indonesia Sehat ya, atau KIS yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Iya, jadi jangan sampai ya Mbak Widya ya, jangan sampai di era sekarang ini mungkin ada beberapa juga yang belum tahu gitu ya. Jadi saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak menerbitkan kartu lagi. Nah itu. Nah jadi jangan sampai dari contoh-contoh ya dari Prambanan gitu kan, datang ke kantor BPJS Kesehatan Sleman, ketemu sama satpam, ketemu sama service officer, petugas SO gitu. Mbak atau Mas atau Pak atau Bu, saya mau cetak kartu. Nah karena tadi BPJS Kesehatan sudah tidak menerbitkan kartu lagi Mbak Widya. Sekarang ini kami itu sudah menggunakan NIK sebagai identitas peserta JKN. Jadi kalau semisalkan yang pertama tadi dia itu punya handphone Android atau iPhone, kemudian dia bisa mengoperasikannya, silakan bisa download aplikasi Mobile JKN. Atau kalau semisalkan seperti dia sama sekali nggak punya handphone gitu kan, kadang ada ya misalkan simbah-simbah gitu ya yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan gadget sama sekali, dan tidak ada anggota keluarga juga yang memiliki gadget yang kompatibel atau memadai, nanti bisa menggunakan KTP NIK. Jadi kita basis datanya NIK, pastikan NIK-nya itu valid. Nah itu yang jadi poin penting saat ini. Dan sepertinya juga NIK ini yang jadi sumber masalah banyak gitu ya. Misalnya nih belum ada update informasi melalui NIK di KK, misalnya ada penambahan jumlah anggota dan lain sebagainya. Jadi memang harus update dari situ ya. Benar. Oke, gitu ya. Jadi sekarang udah nggak ada kartu Indonesia Sehat atau KIS itu. Jadi sekarang lewat Mobile JKN ini ya. Benar. Dibawa kemana-mana. Udah ke Vaskes pertama pun sekarang udah akses lewat barcode itu ya. Benar. Ya kan? Jadi sangat dimudahkan di situ. Jadi sekali lagi nggak ada yang namanya cetak kartu ya. Sudah nggak ada lagi cukup pakai kartu. KTP aja, NIK aja. Oke. Kalau tadi Mobile JKN, terus juga ada yang namanya layanan Pandawa, gitu ya. Ini juga mungkin belum banyak yang tahu bahwa ada layanan Pandawa ini untuk memudahkan administrasi gitu ya, Mbak Ika. Tapi kan nggak cuma administrasi di sana gitu. Akhirnya ini ada Pandawa juga bisa melalui informasi pengaduan, kemudian juga informasi yang lainnya juga lewat Pandawa, lewat WhatsApp. Apakah di Sleman juga cukup lumayan banyak nih yang mengakses Pandawa ini, Mbak Ika dan juga Mas Afif? Kalau semisalkan dilihat dari intensitas penggunaannya jelas cukup banyak Mbak Widya. Jadi kenapa? Karena gini, contoh saya itu punya aplikasi Mobile JKN gitu ya. Saya sebagai peserta biasa, bukan sebagai pegawai ya misalkan. Ada tetangga saya itu nanya, misalkan Mbak Ika, saya ini nggak tahu saya punya BPJS atau enggak. Saya pengen periksa tapi saya takut biayanya mahal misalkan. Nah, kita sebagai peserta atau mungkin tetangga si orang tadi itu bisa membantu melakukan pengecekan status kepesertaan. Caranya lewat mana? Lewat Pandawa tadi. Jadi lewat WA Pandawa. Ketika WA Pandawa nomornya di 08118165 gitu ya. Itu akan ada 3 menu informasi, administrasi, dan pengaduan. Ya, silakan pilih menu informasi Mbak Widya. Nah, nanti di menu informasi itu akan ada berbagai macam menu lagi.
cek informasi status kepesertaan, cek tagihan, cek lokasi vaskes dan beberapa menu lainnya. Nah, ketika kita akan melakukan pengecekan status kepesertaan milik tetangga tadi, silakan pilih menu cek status kepesertaan. Ya. Nah, nanti tinggal masukkan NIK si peserta gitu ya. Kemudian format tanggal, bulan, tahun lahir secara lengkap nanti akan muncul di situ balasan WA-nya. Atas contoh misalkan atas nama Ika kemudian di tanda bintang gitu kan. Ika, segmen pesertanya apa, statusnya aktif atau tidak, di situ akan terlihat. Oh, oke. Jadi gitu. Sudah sangat membantu sekali ya kalau Pandawa itu. Jadi misalkan dia nggak mau menggunakan telepon untuk telepon care center karena menggunakan pulsa misalkan, nah itu bisa lewat WA gitu. Karena kan sekarang kayaknya orang itu kan lebih cenderung menggunakan WhatsApp dibanding SMS gitu ya Mbak Widya ya. Gitu. Iya, kadang pulsa SMS nggak ada. Nggak ada, seringnya pulsa nggak ada. internet. Iya benar sekali. Oke, nah untuk mengakses kanal Pandawa ini ada jam operasional tertentu atau 24 jam nih Mbak Ika sama Mas Afif? Kalau untuk kanal Pandawa itu 24 jam Mbak, tapi untuk kan ada 3 jenis menu tadi ya. Yang pertama menu administrasi, yang kedua menu informasi, dan yang ketiga menu pengaduan. Nah, untuk informasi dan pengaduan ini 24 jam. Sedangkan menu administrasi ini hanya dari jam hari kerja ya Mbak, dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 17 atau jam 5 untuk kalian administrasi. Nah, untuk Pandawa ini sangat bermanfaat ya bagi masyarakat ya. Kita ketahuin dulu mungkin keluh kesahnya peserta kan kok pelayanan hanya bisa cuman di kantor gitu ya Mbak ya. Sekarang kan sudah dengan adanya WhatsApp aja, dengan kita lihat tren masyarakat semuanya ada WA, insya Allah ya semuanya ada WA. Nah, dengan WA saja semua pengurusan administrasi itu bisa melalui Pandawa. Nah, pengurusan administrasinya banyak Mbak, bisa seperti pendaftaran baru, kemudian perubahan data, perubahan identitas, penambahan anggota keluarga. Jadi kalau mau mendapatkan anggota keluarga bisa melalui WA Pandawa juga. Seperti yang Mbak Ika sampaikan tadi, untuk syarat atau untuk ketentuan pelayanan Pandawa itu cukup nanti melalui WhatsApp Pandawa, kemudian disiapkan ada persyaratan seperti KK, KTP, tinggal dipoto saja, diupload di WA Pandawa. Ya, nanti peserta akan menerima balasan 1x24 jam setelah dia mengisi Pandawa tersebut. Oke, jadi cukup kirim foto gitu ya, beberapa syarat yang sudah ditentukan tadi. Jadi tinggal tunggu jawabannya tunggu ya. Saja dia lakukan di rumah, dia dilakukan di kantor, dia dilakukan tempat dia kerja, atau dia tempat orang tuanya, atau dimanapun dia bisa lakukan. Yes, jangan lupa ini memfotonya harus jelas ya. Jelas, karena kalau nggak jelas nanti kasihan ya. Karena di Pandawa itu kayak contoh ketika kakak diupload gitu, nanti akan ada sistem yang membaca. Jadi misalkan contoh di kakak itu ada 4 anggota keluarga. Ketika kita pilih pendaftaran peserta baru, kita upload kakak, nanti akan muncul di situ apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi pastikan kenapa harus jelas, karena itu nanti akan ada sistem yang membaca data NIK sama nomor kakaknya itu Mbak Widya gitu. Yes, ini ya. Jadi harus jelas, harus clear gitu ya memfotonya gitu. Jadi supaya tidak 2 kali kerja gitu yang kirim lagi gitu. Karena kalau nggak, ini juga nanti akan ada jawaban mungkin ulangi pengiriman foto sekali lagi kayak gitu ya. Transaksi gagal. Biasanya gagal gitu. Selain transaksi gagal, biasanya ketika upload data itu gagal, nggak akan bisa lanjut. Nggak bisa lanjut. Jadi ketika upload foto, misal foto kakak gitu ya, kalau ternyata uploadannya itu gagal, akan mental, jadi nggak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi akan terus berkutat di gimana caranya upload kakak itu. Siap gitu ya. Jadi menggunakan kanal Pandawa ini membantu, dan silahkan aja dimanfaatkan. Pilih yang memang sesuai dengan yang disukai gitu ya. Mau pakai aplikasi kebutuhan ya, bukan disukai ya. Tapi kadang juga aku lebih suka pakai Pandawa deh, karena lebih suka WhatsAppan gitu ya. Iya benar. Boleh gitu ya. Ada lagi satu kanal yaitu care center gitu ya. Ada care center di nomor teleponnya 165. Nanti kita akan bahas, kita akan jeda dulu ya Star Lovers ya. Silakan yang pengen bergabung menyampaikan pertanyaannya. Mumpung ada Mas Afif dan juga Mbak Ika di sini, gitu, jadi dimanfaatkan supaya mendapatkan informasi sejelas-jelasnya ya. Kita akan balik setelah lagu berikut ini.
Star Lovers, kita kembali lagi dalam podcast bersama BPJS Kesehatan Sleman. Seru banget ya, tadi udah membahas tentang 2 kanal layanan, mulai dari Mobile JKN, kemudian juga Pandawa. Terus ada lagi nih, Care Center ya, di nomor 165. Ini salah satu layanan akses melalui telepon gitu ya, yang bisa diakses selama 24 jam gak sih ini? Ya, 24 jam Mbak. 24 jam ya gitu ya. Tapi emang ini khusus untuk Star Lovers yang harus punya pulsa dulu gitu ya. Nah, ini apakah juga karena dia 24 jam gitu, berarti bisa dibilang follow up-nya lebih cepat gitu ya, atau gimana nih? Jadi kalau Care Center 165 itu tadi ya telepon, itu akan langsung terhubung ke agent Care Center. Jadi kayak tanya jawab seperti ini. Jadi langsung ketemu. Jadi bukan ketemu sama petugas ya, cuma dia mendengarkan suara petugas gitu. Jadi kalau misalnya contoh dia mau daftar peserta baru gitu kan, kemudian dia mau mengurangi, misalkan ada update data, contohnya update data kakak. Nah itu kalau misalnya dia nggak bisa lewat WA Pandawa, tapi dia lebih senang tanya jawab langsung dengan petugas, tapi dia nggak ada waktu buat datang ke kantor cabang, bisa nanti memanfaatkan Care Center tadi. Oke. Gitu. Nah memang harus pakai pulsa ya. Karena tadi kita akan terhubung langsung dengan petugas dan langsung akan terproses hari itu juga. Oke. Ada satu pertanyaan nih, kita bacakan dulu ya. Terima kasih dari Kak Dila yang ada di Gunung Kidul nih. Kenapa saya nggak bisa masuk ke JKN Mobile Keluarga ya? Jadi satu kakak keluarga saya ini berempat, tapi yang muncul di JKN adik saya cuma 3 gitu. Nah ini kenapa ya? Nah berarti untuk Mbak Dila gitu ya. Selamat siang Mbak Dila. Jadi silahkan bisa dicek di aplikasi Mobile JKN adiknya, berarti ya, karena kan berarti Mbak Dila ini bisa ngecek kenapa tahu dia nggak ada, kan berarti dia sudah buka gitu ya. Kemungkinan dari adiknya tadi. Kemungkinan besar yang pertama, pastikan bahwa segmen pesertanya itu sama. Oh, oke. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Afif, contoh gini. Mas Afif, istri 2 anak gitu kan, awalnya sebagai peserta mandiri ya, ayah ibu 2 anak gitu kan. Nah si anak pertama ini bekerja misalkan. Karena si anak bekerja, otomatis kan dia sudah bukan lagi sebagai peserta mandiri, dia akan didaftarkan di segmen pekerja penerima upah ya. Otomatis ketika dicek lewat aplikasi Mobile JKN, yang terdaftar sebagai peserta mandiri itu hanya ayah, ibu dan anak kedua tadi. Jadi si anak pertama ini sudah segmen pesertanya berbeda. Gitu. Jadi pastikan Mbak Dila dicek dulu nih Mbak Dila, silahkan bisa dicoba registrasi Mobile JKN sendiri dengan menggunakan NIK dan nomor handphonenya Mbak Dila gitu ya. Nanti akan terlihat di situ segmen pesertanya Mbak Dila apakah masih sama dengan anggota keluarga yang lainnya atau tidak. Oke, ini masih dari Mbak Dila nih, ada pertanyaan lagi. Kenapa yang kerja di pemerintahan salah satu keluarga, semua keluarga keluar dari anggota BPJS? Keluar, mungkin bukan keluar ya Mbak. Kita ada segmen namanya PPU ya, pekerja penerima upah. Nah, untuk segmen pekerja penerima upah itu yang didaftarkan adalah sebagai pekerja. Nah, beserta tanggungannya. Tanggungan adalah istri, suami, atau anak yang usia tidak lebih dari 21 tahun. Jadi bukan artinya keluar, hanya saja ketika kita belum menikah ya. Mungkin Mbak Dila belum menikah ya mungkin ya. Nah, ketika kita belum menikah, kita saat itu masih satu data sama orang tua, kita menjadi pekerja, maka status kita sudah terpisah datanya menjadi sebagai segmen PPU atau pekerja. Ya, tapi kalau misalkan Mbak Dila nanti sudah ada suami atau anak, nanti data suami dan anaknya sudah jadi satu. Oke, gitu. Otomatis ya. Iya. Yes. Oke, nambah lagi Kak, nanya lagi. Boleh. boleh. Ini mau daftar JKN Mobile. Nah, untuk verifikasi nomor telepon, apakah harus punya pulsa nih, Mbak Ika sama Mas Afif? Ya, kalau untuk verifikasi yang pertama itu memang harus menggunakan pulsa SMS, Mbak. Ya, jadi kami itu ketika peserta itu pertama kali mendaftar registrasi sebagai pengguna aplikasi Mobile JKN, itu yang pertama itu nanti ada OTP. OTP itu akan masuk ke SMS tadi gitu ya. Nah, nanti ketika OTP sudah masuk SMS, kemudian kan ada pilihan email. Itu emailnya bisa diisikan. Setelah berhasil masuk itu akan ada langsung pilihan ya. Bukan pilihan sih, berarti akan ada kewajiban dia untuk mendaftarkan PIN. Nah, nantinya PIN ini digunakan sebagai
pengesahan ketika dia melakukan proses perubahan data Mbak Widya. Jadi sudah bukan lagi menggunakan OTP. OTP itu akan digunakan di awal ketika dia registrasi atau mungkin ketika dia lupa password. Okay. Nah, kalau lupa password silakan mau tidak mau harus menggunakan OTP. Tapi kalau untuk ketika dia perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama per 3 bulan, perubahan kelas sebagai peserta mandiri per 1 tahun, atau perubahan alamat surat menyurat, itu nanti verifikasinya menggunakan PIN, bukan lagi OTP. Jadi untuk pertama memang harus ada pulsa SMS-nya. Pulsa SMS ya, jangan lupa ya. Aktif juga ini ya. Disisihkan 10.000, 5.000 aja bisa. 5.000 cukup. 5.000 cukup sebenarnya ya. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan lain nih. Apabila satu keluarga mengundurkan diri nih karena pindah ke JKN ketenagakerjaan, mungkin ini maksudnya pekerja upah ya gitu ya. Apakah semua keluarga akan menjadi anggota BPJS gitu? Mungkin pertanyaan ini lebih ke ya, peserta penerima bantuan iuran ya. Mungkin ya. Jadi misalkan contoh ada 5 anggota peserta penerima bantuan iuran gitu ya. Ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, ketika si anak pertama ini bekerja, otomatis yang dialihkan sebagai pekerja penerima upah hanya si pekerjanya saja, yaitu anak pertama. Nah, ayah, ibu, dan anak kedua, anak ketiga itu tetap sebagai penerima bantuan iuran. Hanya saja yang perlu digarisbawahi saat ini adalah penerima bantuan iuran itu sifat kepesertaannya tidak seumur hidup, Mbak. Ya, jadi tergantung nih dia itu masih masuk kriteria sebagai peserta rentan miskin atau tidak gitu kan. Salah satu kriteria rentan miskin kan yang pertama fakir miskin, tidak memiliki penghasilan atau upah yang tetap gitu ya. Jadi kalau semisalkan dia itu penerima bantuan iuran terus dia itu sudah bekerja, meskipun dia itu tidak melapor, secara otomatis ketika dia itu sudah tidak masuk kriteria pasti akan dinonaktifkan gitu. Kemudian yang kedua, ada 5 anggota keluarga penerima bantuan iuran gitu ya, ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Yang bekerja itu ayahnya, maka secara otomatis 5 orang ini itu akan dialihkan sebagai peserta pekerja penerima upah. Karena kalau pekerja penerima upah, iuran yang dibayarkan setiap bulan ya itu sudah termasuk si pekerja itu sendiri, pasangannya yaitu istri atau suami, dan 3 anak gitu. Jadi itu sudah melingkupi semuanya. Makanya kadang kok saya pekerja sebelumnya saya penerima bantuan iuran, kok tiba-tiba kartu saya sudah nggak aktif lagi gitu kan. Nah, karena tadi berarti dia sudah tidak masuk kriteria penerima bantuan iuran yang pertama. Kemudian yang kedua karena dia sudah bekerja gitu. Oke, ini jadi catatan ya. Jadi untuk Star Lovers yang mungkin jadi peserta PBI gitu ya singkatannya ya. Ini harus sering-sering ngecek karena download aplikasi itu. Dari pemerintah kadang juga tidak memberikan informasi, tidak berarti ada informasi. Jadi ya? Penerima bantuan iuran itu tidak akan ada informasi dia itu aktif dan tidak akan ada informasi dia itu non-aktif. Kami dari BPJS Kesehatan akan memberitahukan. Hanya saja kan kalau pemberitahuan itu kan kadang misalkan contoh hari ini dia non-aktif kan, enggak hari ini juga kami informasikan karena pemberitahuan kan kami sampaikan melalui surat. Jadi kan kalau surat itu kan kadang ada waktu delay-nya gitu. Betul. Kan. Jadi jadi kalau kami sarankan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Afif, silahkan cek status kepesertaan secara berkala lewat aplikasi mobile JKN. Jadi kita akan tahu biasanya itu peserta itu dia itu akan tahu dia itu statusnya nonaktif atau ada masalah di status kepesertaannya ketika akan menggunakan seperti itu. Iya benar. Iya kan? Ini benar lagi gitu ya. Ini sering kejadian ya. Jadi sudah di rumah sakit, sudah sangat dibutuhkan karena urgent gitu ya. Tiba-tiba harus rawat inap. Ketika dicek nggak aktif. Nah ini ada saran nggak dari Mbak Eka sama Mas Afif ini untuk bisa mengaktifkan gitu, bisa langsung diaktifkan nggak sih sambil menunggu nih, misalnya nih udah di depan administrasi nih, ternyata ketika dicek mohon maaf Bapak atau Ibu ini status kepesertaannya tidak aktif. Nah apa yang harus dilakukan nih? Untuk status kepesertaan nanti bisa dicek secara berkala seperti saran Mbak Ika tadi. Kemudian ketika kita cek ternyata statusnya non aktif, nanti yang kita lakukan adalah kita proses menjadi peserta PBPU Mandiri atau kita daftarkan sebagai peserta yang berbayar gitu ya. Caranya cukup gampang. Nanti di aplikasi mobile JKN itu ada menu perubahan data. Nanti kemudian peserta pilih menu perubahan segmen menjadi peserta mandiri. Nah, dengan menu perubahan data, peserta cukup melalui aplikasi saja sudah bisa menjadi peserta mandiri. Nanti setelah dilakukan perubahan, kita masukkan PIN
Nah, kemudian nanti akan diberikan nomor bayarnya melalui menu info virtual. Nanti kita bisa lihat tanggal bayarnya tanggal berapa. Oke. Ya, jadi dibayarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan di aplikasi Mobile JKN nanti. Ya, nanti setelah dilakukan pembayaran langsung aktif, langsung bisa digunakan. Atau kalau dia bingung lewat aplikasi Mobile JKN, nanti bisa juga melalui WA Pandawa yang kita jelaskan tadi. Ya, jadi melalui WA Pandawa juga pilih menu administrasi, di sana ada menu peralihan segmen menjadi peserta PBPU Mandiri. Jadi Karena bisa melalui oke. aplikasi Mobile JKN, bisa juga melalui WA Pandawa. Oke. Jadi tidak perlu dia ke kantor BPJS. Ya, ya. Kalau ke kantor BPJS nanti ketemu saya nanti. Atau mau ketemu Mas Afif dulu ya. Karena sifatnya urgent ya. Iya. Kadang-kadang kalau udah panik gitu terus di rumah sakit ternyata ada waktu nggak sih untuk akhirnya aktif gitu. Dari yang tidak aktif kemudian biar jadi aktif, biar dipakai gitu, gimana nih? Jadi gini, yang selalu kami wanti-wanti ke peserta gitu ya. Ketika peserta itu mengakses layanan kesehatan, biasanya kan akan ditanya ya, pakai BPJS umum atau asuransi lain gitu kan. Sampaikan dulu di awal sebagai pasien JKN. Oke. Jadi kan inform consent itu harus dipastikan di awal. Jadi ketika dia sudah sampaikan sebagai pasien JKN atau BPJS Kesehatan, dia nanti akan mengikuti alur JKN Mbak Oke, Widya, ya ya, kan? ya, Alur ya. JKN salah satunya akan diberikan batas waktu 3 kali 24 jam hari kerja atau sebelum pasien pulang untuk mengurus status aktifnya dulu. Oke. Nah, nanti kalau semisalnya sudah, kan biasanya akan diberikan tahapan oleh petugas rumah sakit. Kami itu di rumah sakit itu ada, kemarin sudah ya, ada petugas P3RS. Nah, jadi kalau semisalkan teman-teman Star Lovers gitu ya, ada kunjungan ke rumah sakit, silahkan bisa memperhatikan pojok-pojok yang sering dikunjungi. Itu ada poster petugas rumah sakit dan petugas BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada kendala ketika mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit, silahkan bisa menghubungi nomor handphone yang ada di poster tersebut gitu. Jadi contoh tadi, misalkan dia sudah sampaikan sebagai pasien JKN, diberikan batas waktu 3 kali 24 jam hari kerja atau sebelum pasien pulang untuk menunjukkan status aktif. Nah, nanti dari rumah sakit itu biasanya akan memberikan informasi, Bu, Pak, silakan diurus status aktifnya dulu. Oke. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi akan langsung, misalnya contoh dia itu masuk hari Senin, masuk rumah sakit hari Senin gitu kan. Maksimal di hari Rabu dia itu harus sudah menunjukkan status aktif. Biasanya nanti akan dikasih langkahnya, misalkan nanti bisa langsung datang ke kantor misalkan, atau nanti kalau mau ngurus yang penerima bantuan iuran diarahkan ke dinas sosial seperti itu. Jadi pastikan dulu di awal Mbak, karena kalau semisal di awal itu sudah menyampaikan saya mau jadi pasien umum, itu sudah ke belakangnya kan ya otomatis dia akan mengikuti prosedur umum gitu kan, jadi nggak akan diminta status aktifnya seperti itu. Oke, jadi pastikan dulu ketika di administrasi gitu ya, saya peserta BPJS Ya. gitu ya. Karena supaya nanti dibantu. ya, jadi asuransi lain pun pasti sama Mbak. Jadi dia pasti akan diminta kepastian di awal dulu, tanda tangan inform consent. Oke, sebagai pasien JKN ini alurnya seperti ini. Oke, gitu. jadi sesuaikan dengan alurnya ya. Oke, ini ada tanggapan dari Mbak Dila lagi gitu ya. Menanggapi jawabannya Mbak Ika tadi nih, saya ini masih honorer pemerintah. Jadi saya sebagai anak. Nah, kenapa bisa off ya semua keluarga gitu, ibu dan adik katanya. Nah, ini berarti Mbak Idila ini ya, Mbak Dila bisa merespon ya. Ya, jadi Mbak Dila sudah punya aplikasi Mobile JKN belum? Oke. Nah, kalau semisal sudah punya aplikasi Mobile JKN, boleh dibantu Mbak dicek status kepesertaan Mbak Dila di info peserta. Nah, statusnya Mbak Dila itu apa? Oke. Apakah penerima bantuan iuran atau peserta mandiri? Sepertinya kalau dari kasusnya Mbak Dila, kemungkinan besar kenapa kok statusnya off semua, non aktif semua, kemungkinan besar statusnya adalah penerima bantuan iuran. Oh, karena kalau mandiri itu kan status aktifnya kan berdasarkan keaktifan kita membayar iuran, ya kan, oke. kita rutin bayar setiap bulan, otomatis statusnya aktif terus. Tapi kalau penerima bantuan iuran itu kan status aktifnya kan tak sesuai dengan tadi dinas sosial tadi, data istilahnya data rentan miskin, dia masih masuk atau tidak, seperti itu. Oke, jadi dicek dulu menggunakan aplikasi Mobile JKN ya Mbak Dila ya, dan mungkin juga Star Lovers di rumah nih untuk ngecek gitu ya. Semuanya bisa dicek gitu ya, termasuk juga iuran ya.
Bisa, iuran bisa. untuk yang mandiri. Nih ada pertanyaan juga dari Pak Wahyu gitu, kalau untuk cek iuran tenggat waktunya gitu, apakah juga bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN? Bisa. Bisa banget, bisa Pak, langsung aja dicek gitu. Dicek nanti di menu iuran, nanti ada juga menu info pembayaran. Jadi Oke. bisa juga dilihat nanti tenggang waktunya atau waktu pembayarannya dan nominal, apakah ada saldo ataukah tagihan nominalnya berapa, itu bisa dilihat di menu info iuran. Oke gitu ya, sip, itu udah terjawab gitu ya. Ya. Dan ini ada layanan terbaru nih, tadi belum sempat kita bahas juga ya. Ini jangan sampai lupa ini ya. Jadi BPJS Kesehatan saat ini juga membuka layanan baru, namanya BPJS Online gitu ya. Nah, ini bedanya dengan kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan apa ya? Kalau BPJS Online, Oh, mohon maaf agak lebih mendekat nih Mbak. Oke. Nah, kalau BPJS Online itu peserta itu cukup join ke Zoom. Jadi gini, kalau peserta itu pengen face to face dengan petugas gitu kan. Kalau dulu kan tadi dia mau tidak mau harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, kemudian atau MPP atau BPJS keliling. Cuman kan kalau BPJS keliling kan kami kan istilahnya terjadwal ya. Misalkan hari ini di kelurahan mana, klinik mana, puskesmas mana, atau rumah sakit mana. Nah, kalau Zoom BPJS Kesehatan Online ini, jadi peserta itu cukup stay di rumah. Kami nanti biasanya akan menyediakan atau membagikan link Zoom. Jadi dia peserta itu sudah join link Zoom tersebut, sudah mengisi absensi atau daftar hadirnya gitu ya. Nanti akan kami panggil sesuai urutan. Jadi kayak kalau pelayanan di kantor Mbak, jadi dia akan dipanggil sesuai urutan. Misalkan atas nama Ibu Widya, nanti kalau misalnya sudah dipanggil otomatis jadi kayak kita join Zoom gitu Mbak Widya. Nah, itu seperti itu pelayanan. Seperti tatap muka tapi melalui Zoom. online. Online. Lebih enak kan. Jadi kalau pengen ketemu Mas Afif lewat Zoom, nah itulah BPJS Kesehatan Online aja. Berarti ini Mas Afif juga setiap harinya berkutat dengan BPJS Online juga ya? Iya. Oke. Bergantian. Bergantian ya dengan teman-temannya gitu ya. Iya, Oke. Menarik ya melalui link Zoom gitu. Kurang apa lagi, coba semua kanal udah dikasih nih. Iya, jadi jangan sampai ada keluhan BPJS Kesehatan saya nggak bisa meraihnya seperti itu. Aku kesulitan menjangkaunya gitu kan, nggak mungkin ya. Oke. Ada BPJS Online ini menarik ya. Jadi ada platform Zoom yang disediakan untuk Star Lovers yang pengen ketemu langsung gitu ya, tapi via Zoom gitu. Wah, agak seru juga ini. Sejauh ini kami ada setiap hari Kamis Mbak Widya. Oh, oke. Setiap hari Kamis itu kami ada. Untuk linknya biasanya kami sampaikan secara masif gitu ya. Ada link Zoom-nya, nanti bisa join di link Zoom tersebut. Oke, siap gitu. Setiap hari Kamis ya. Kamis dari jam 8 sampai jam 12 siang. Apakah juga banyak nih yang menggunakan akses BPJS Online ini? Banyak Mbak. Jadi setiap hari Kamis mungkin rata-rata ada sekitar 20 ya Mbak ya. 20 sampai 25 orang. 25 orang ada Mbak. Jadi kan itu kan kalau semisal ibarat kata 25 orang itu datang semua ke kantor gitu kan. Ditambah di kantor ada 25 orang, 50 orang menunggu di kantor kan. Oh. Iya, jadi paling tidak kan kalau 25 orang itu sudah mengakses Zoom gitu kan, paling tidak kan mengurangi. Jadi yang 25 yang di kantor itu yang memang sama sekali dia tidak bisa akses layanan mana aja gitu kan. Jadi mau tidak mau dia harus ke kantor. Oke. Atau masih bingung ya, belum tahu informasi karena layanan kita berikan. Ya mungkin dengan adanya ini kan mereka sudah tahu ya sekarang. Oke, seru ya. Seru sekali Mbak Widya. Seru banget ya. Oke. Jadi sudah banyak juga yang tahu tentang akses BPJS Online ini menggunakan Zoom. Apakah ini kebanyakan itu misalnya HRD atau lebih ke mandiri gitu ya? Secara person atau semua kalangan ya? Iya, jadi kita tidak batasin ya Mbak ya. Semua jenis perubahan data, kemudian pendaftaran itu perubahan paskes itu bisa juga melalui BPJS Online. Oke. Ya, jadi sama kayak kalau pelayanan di kantor aja kalau BPJS Online. Jadi misalkan Mbak Widya pingin contoh peralihan segmen kepesertaan gitu kan, dari peserta pekerja penerima upah jadi peserta mandiri. Sudah coba lewat aplikasi Mobile JKN gagal, lewat Pandawa gagal, misalkan ada akses terakhir mungkin lewat BPJS Kesehatan Online, dicoba aja. Jadi sama. Oke. Rata-rata gagalnya itu kenapa ya? Misalnya aku akses menggunakan aplikasi Mobile JKN. Berarti apakah aksesnya lebih ke akses karena internet jaringannya atau bagaimana nih? Sehingga akhirnya gagal terus, ya udahlah aku ketemu langsung aja gitu. Gagalnya itu sebenarnya lebih ke ketika NIK ya Pak. Jadi ketika selain NIK, jadi ketika peserta itu datang Mbak Widya, kita tanya
Bapak keperluannya apa? Saya mau daftar peserta baru. Sebelumnya pernah coba lewat aplikasi mobile JKN, saya sudah nyoba terus Mbak, nggak bisa. Ketika kita cek, dia ternyata belum registrasi pengguna. Jadi baru download aja, belum registrasi. Nah, jadi itu kan salah satu kendala gagal. Atau mungkin bisa jadi yang kedua, ada di data kepesertaannya itu yang mungkin datanya tidak valid. Nah, datanya tidak valid itu kan mau tidak mau harus kami validasi dulu. Pasti akan ada warning, misalkan hubungi BPJS Kesehatan cabang terdekat. Biasanya kalau semisal ada kendala gagal, itu akan ada warning seperti itu Mbak Widya. Diminta untuk menghubungi BPJS Kesehatan terdekat. Oke, nah ini ada yang bergabung juga gitu ya. Ini mungkin tadi belum sempat mendengarkan gitu ya. Awalnya dari PBI, APBN, kemudian tiba-tiba bisa off. Nah, ini kan berarti itu tadi karena tidak dicek secara berkala gitu ya. Benar. Oke, bisa disampaikan lagi ke Star Lovers nih, Mbak Ika dan juga Mas Afif. Jadi ada yang bertanya, saya dapat dari PBI APBN di awal semuanya oke-oke aja, terus kemudian tiba-tiba off semua. Nah, ini kenapa? Oke. Ya, seperti yang Mbak Ika sampaikan tadi, untuk status PBI atau penerima bantuan iuran ini tidak seumur hidup. Ya, karena ini kan berdasarkan dengan data pendataan oleh Dinas Sosial ya, oleh pemerintah. Jadi harus kita sering-sering rutin cek secara berkala, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui WA Pandawa. Nah, ketika misalkan sudah kita cek, kita bisa tahu itu tidak aktif ketika kita menggunakan aja biasanya. Nah, dengan pada saat kita cek sudah status non aktif, ya silakan. Jadi banyak kanal yang bisa untuk kita lakukan, mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Ya, bisa melalui Pandawa, bisa melalui aplikasi mobile JKN seperti itu. Nah, jadi penyebabnya karena apa? Bukan karena BPJS. Ya banyak peserta itu karena BPJS yang menaktifkan, bukan. Karena untuk yang peserta PBI atau penerima bantuan iuran ini berdasarkan pendataan oleh Dinas Sosial. Betul. Nah, ketika memang sudah didata, pendataan itu dilakukan setiap tahun oleh Dinas Sosial. Ketika dia sudah tidak masuk kriteria yang disebutkan oleh Mbak Ika tadi, maka dia akan dinonaktifkan secara berkala oleh pemerintah. Nah, seperti Mbak Ika juga sampaikan, kita belum ada pemberitahuan khusus oleh pemerintah ke peserta bahwa itu sudah nonaktif. Biasanya melalui surat, nah atau melalui cek secara berkala, secara mandiri tadi. Kita diingatkan untuk terus cek gitu ya. Jadi jangan cek. Sampai ketika kita mau pakai baru kita akses nih. Jangan gitu. hanya cek saldo gitu Mbak. Nah, cek aplikasi atau cek kepesertaan juga. Oke, gitu. Kalau misalnya ini ada pemindahan nih PPPK 1, mungkin apakah maksudnya Vaskes 1 mungkin ya? Ini bisa pakai mobile JKN kah? Nah, ini langsung bisa digunakan apa tidak nih? Saya BPJS Mandiri nih. Oh iya. Jadi perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa melalui aplikasi mobile JKN di menu perubahan data. Nah, contoh, misalkan peserta itu melakukan proses perubahan data Vaskes tingkat pertama itu tanggal 23 Agustus ini ya, dan sudah berhasil, sudah sampai masukkan PIN untuk verifikasi. Itu nanti akan ada muncul tulisan update per 1 September 2024. Artinya Vaskes yang baru, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru itu akan berlaku di tanggal 1 September. Kalau semisalkan bulan berjalan dan dia itu Vaskes sebelumnya itu di lingkup wilayah yang sama, contoh yaitu Vaskes sebelumnya itu di Puskesmas Sleman misalkan, kemudian dia melakukan proses perubahan ke Puskesmas Turi contohnya, kan masih sama-sama di lingkup Sleman ya. Nah, itu untuk selama bulan berjalan silakan dia bisa mengakses layanan kesehatan di Puskesmas Sleman. Gitu. Jadi sambil menunggu dia per tanggal 1-nya di Puskesmas Turi tadi. Jadi meskipun kita sudah pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu tidak menghilangkan hak kita sebagai peserta JKN untuk memperoleh layanan kesehatan. Oke, jadi aktifnya di bulan berikutnya di tanggal 1. Tanggal 1. Jadi mau dia rubah tanggal 1 awal bulan, mau dia berubah di akhir bulan, tetap berlakunya di tanggal 1 bulan berikutnya. Oke. Masih dari pertanyaan yang PBI tadi, kalau sudah off apakah bisa aktif kembali? Ini harus menanyakan hal ini kemana? Ke kelurahan atau ke Dinsels atau bagaimana mekanismenya? Oke, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin supaya, maksudnya mau diaktifkan kembali yang PBI-nya ya Mbak ya, bukan mendaftarkan yang mandiri ya. Kalau untuk saran kita ya Mbak ya, untuk pengaktifan itu bukan ranah BPJS ya. Betul. Jadi silakan pesertanya ke Dinas Sosial langsung saja. Ya, biasanya dimintakan pengantar Mbak, pengantar dari kelurahan ya, RT, RW, kelurahan gitu. Nanti pengantarnya itu dibawa ke Dinas Sosial setempat untuk diusulkan, bukan didaftarkan. Karena untuk yang PBI ini tidak didaftarkan, tapi
usulkan kembali untuk diaktifkan nanti. Oke. Nah, kalau misalkan mengetahui cara sudah diaktifkan bagaimana, nanti melalui aplikasi Moba JKN. Ya, atau kita sarankan pesertanya kalau sudah nonaktif dari PBI atau yang bantuan pemerintah, silahkan daftar yang mandiri. Ya, kalau misalkan kita mampu melakukan pembayaran, tidak apa-apa kita daftarkan sebagai peserta mandiri aja. Oke, jadi aktif atau tidaknya ini bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya, Ibu untuk ya. Yang untuk gratis, yang PBI, yang PBI. gitu. Jadi ini memang langsung dari dinas sosial. Ya. Jadi mungkin bisa langsung tanyakan ke dinas sosial aja Ya, gitu betul. ya. Gitu Ibu, semoga bisa menjawab ya. Karena banyak yang belum tahu juga gitu ya. Karena itu tadi ceknya tidak berkala, kemudian juga ketika mau digunakan baru tahu ternyata baru kepesertaanku ternyata tidak aktif gitu. Termasuk juga mungkin yang mandiri dengan adanya cek kepesertaannya ternyata aku tidak aktif karena ada tunggakan kayak gitu. Nah, ini mungkin juga bisa diberikan saran ke Star Lovers gitu ya, yang memiliki tunggakan, karena ada juga program gitu ya yang bisa membantu Star Lovers nih untuk mengatasi hal ini. Jadi kalau semisalkan peserta mandiri ya, tadi kan sudah disampaikan, untuk peserta mandiri status keaktifan kartu kan sesuai dengan keaktifan kita membayar gitu kan. Jadi kalau kita semisalkan sudah nunggak misalkan lebih dari 5 bulan gitu kan, kadang ada yang karena butuh mau digunakan, berarti kan mau tidak mau melunasi. Betul. Gitu kan. Nah, kadang ada juga yang saya tidak akan menggunakan dalam jangka waktu dekat, tapi saya ingin membayar tunggakannya dulu. Kan kadang peserta itu kan ada dua hal, dia mau dan dia mampu gitu kan. Nah, kalau dia mau kan tinggal bayar, dia mampu tinggal bayar. Tapi ada juga yang dia mau tapi dia nggak mampu. Nah, dia yang mau dan dia nggak mampu ini, kami itu menawarkan namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 5 bulan gitu kan, silahkan bisa mendaftar program cicilan atau rehab gitu kan melalui aplikasi mobil JKN juga gitu. Jadi ketika dia itu contoh Mbak Widya gitu kan terdaftar sebagai peserta mandiri menunggak gitu kan dengan tunggakan lebih dari 5 bulan ke atas gitu. Kemudian mendaftar program rehab kan ada jumlah bulan cicilannya, kira-kira nanti akan mencicil berapa bulan dan kira-kira akan selesai di bulan apa gitu kan. Contoh Mbak Widya ada tunggakan 1 juta contohnya. Nah, Mbak Widya ini pilih cicilan untuk pelunasan 10 bulan contohnya gitu kan. Nah, nanti kira-kira akan selesai di 10 bulan itu. Kemudian misalkan di bulan pertama Mbak Widya baru melunasi 100.000 cicilannya, masih ada sisa 900.000 misalkan. Nah, ketika Mbak Widya kok kebetulan misalkan masih ada sisa 900.000, kok Mbak Widya ada kemampuan untuk membayar, silakan bisa dilunasi, nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu 10 bulan itu. Jadi misalkan ada, oh ya sudahlah, daripada saya berhutang terus gitu kan, saya lunasi 900.000 nggak apa-apa. Atau misalkan mau terus dicicil sebulan 100 juga boleh. Atau misalkan ketika di tengah-tengah cicilannya itu pingin melunasi karena mau dipakai, kan kadang seperti itu ya. Nah, silakan bisa nanti ada klik pelunasan program. Jadi meskipun masih ada 900.000, tinggal nanti melunasi sisa tunggakannya. Gitu. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih di 9444. Kalau misalnya sudah periksa atau kontrol di RSUP, mungkin maksudnya di Sarjito mungkin ya. Ini udah terlanjur perawatan dan kontrol di Sarjito. Nah, ini apakah bisa digunakan BPJS kesehatannya gitu? Udah terlanjur di sana. Apakah sebenarnya harus melewati vaskes sebelumnya dulu? Mungkin maksudnya vaskes 1 dulu sesuai dengan aturannya gitu. Ini sebagai peserta mandiri, berarti semuanya tadi harus dibayarkan sendiri dong gitu. Atau gimana nih? Untuk prosedural mungkin ya Mbak ya. Lebih prosedural pelayanan ya. Kalau kita tidak membedakan itu peserta mandiri, peserta PBI atau peserta yang berbayar ya Mbak ya. Prosedur pelayanan itu kita pertama harus kita pastikan dulu kita terdaftar di Paskes mana. Ya, misalkan kita terdaftar di Paskes Sleman, artinya kita melakukan pelayanan ke Paskes Sleman terlebih dahulu. Paskes pertamanya dulu. Nah, ketika Paskes pertama nanti tidak bisa melakukan atau harus dilakukan tindakan lebih lanjut ya, Mbak ya, maka akan dirujuk ke rumah sakit secara berjenjang memang. Nah, dari rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, baru nanti yang paling atas. Paling atas kalau di wilayah DI itu rumah sakit Sarjito. Jadi
memang belum bisa langsung, Mbak. Jadi untuk prosedur pelayanan BPJS ke Paskes pertama dulu di Puskesmas Sleman misal contohnya, Mbak ya, baru dirujuk berjenjang. Akan tetapi ketika peserta itu dalam kondisi gawat darurat, itu bisa langsung ke rumah sakit mana saja, tanpa kita lihat itu rumah sakit A, B atau C. Ya, asalkan kondisi gawat darurat. Nah, terkadang kita tentukan sendiri gawat daruratnya. Kalau gawat darurat itu bukan kita yang tentukan, tapi nanti dari dokter IGD-nya. Ya, jadi kalau langsung ke IGD nanti ada dua kemungkinan, bisa kemungkinan dijamin ya. Kalau gawat darurat, kemungkinan tidak bisa dijamin kalau tidak gawat darurat. Nah, kalau saran kami, ketika peserta itu hanya periksa biasa, silakan nanti ke Paskes pertama yang terdaftar dulu. Nah, artinya kita harus tahu dulu Paskes kita terdaftar di mana, melalui aplikasi Mobile JKN tadi. Oke, jadi bisa langsung ke Paskes paling tinggi atau rumah sakit A gitu ya, misalnya atau rumah sakit B itu dengan indikasi kegawat daruratan dulu. Kalau memang tidak gawat ya nggak bisa dijamin gitu ya. Makanya tadi disarankan Mas Afif harus cek dulu ke Paskes pertama dulu deh. Kalau memang itu sakitnya dirasa masih sakit yang biasa gitu ya. Oke, sudah menjawab ya Ibu ya. Terima kasih sekali Kak Afif dan juga Kak Ika gitu ya, Mbak Ika ya. Ini ternyata sudah habis waktu kita ya, seru banget gitu, nggak kerasa. Bisa kasih satu himbauan terakhir nih untuk Star Lovers terkait dengan yang namanya layanan atau kanal layanan informasi dari BPJS Kesehatan Sleman ini. Baik, untuk Star Lovers jangan lupa cek status kepesertaan secara berkala melalui kanal-kanal layanan yang sudah kami sediakan, yaitu melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa, BPJS Kesehatan Care Center 165, dan jangan lupa kami ada layanan BPJS Kesehatan online. Terima kasih. Oke, Kak Afif boleh menambah? Ini sedikit informasi ya Mbak. Tadi mungkin kita sampaikan Pandawa. Mungkin kita nggak tahu nomornya berapa sih. Mungkin dari tadi kita nggak kasih tahu ya ke teman-teman Star Lover. Ini nanti teman-teman Star Lover bisa catat ya. Nomor WA Pandawa itu 0811 8165 165. Jadi teman-teman kalau misalkan mau akses melalui WhatsApp Pandawa bisa di 0811 8165 165. Kemudian yang paling penting adalah jaga kesehatan. Ya, kalaupun mendaftarkan nggak apa-apa sebagai proteksi ya. Jadi kami harapkan teman-teman daftar, silakan ya, akses kanal layanan kami banyak, bisa melalui online, bisa melalui tatap muka. Yang penting adalah jaga kesehatan dan teman-teman sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Ika, Mas Afif ya, informasi yang sangat penting ini ya, yang harus kita tahu juga sebagai peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan ini. Yang belum silahkan mendaftarkan gitu ya, melalui kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Afif dan juga Mbak Ika. Oke, saya Widya Pradipta pamit dari podcast kita bersama dengan BPJS Kesehatan Sleman. Mbak Ika dan juga Mas Afif juga pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.